Assalamualaikum teman-teman media online Trend News. Pada kali ini kita akan membahas tentang Kota Sabang. Kota Sabang berada di Kepulauan Seberang Utara Pulau Sumatera dan Pulau W sebagai pulau terbesar. Kota Sabang merupakan zona ekonomi bebas Indonesia dan sering disebut sebagai titik paling utara Indonesia, tepatnya di Pulau Rondo. Dalam sistem perkotaan nasional, Kota Sabang telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah. Kota Sabang juga termasuk ke dalam kawasan strategis nasional, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kota Sabang terletak di posisi strategis pada jalur lalu lintas pelayaran dan penerbangan internasional. Selain itu, tempat bersandar kapal-kapal kontainer dan kapal-kapal kargo lainnya yang melalui Selat Malaka dan Samudra Hindia karena wilayah Kota Sabang berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara dan timur serta Samudra Indonesia di sebelah barat dan selatan. Kota Sabang memiliki berbagai daya tarik wisata alam seperti wisata Pantai Pasir Putih, Pantai Sumur Tiga, Pantai Tapak Gajah, Pantai Aron, Pantai Rete, Pantai Balohan, Pantai Cum, Air Panas Genekai, Air Panas Jaboy, Hutan Wisata Ibo, Taman Laut Pulau Rubiah, Pantai Tepin Layu, Pantai Tepin Sirkuy, Pantai Lung Angin, Pantai Kasih, Pantai Pria Laut, Danau An Laut, Tugu 0 km, Gua Sarang, Pantai Paradiso, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi Pulau Rubiah untuk melihat langsung sejarah makam Umi Rubiah. Sebelum membahas tentang makam Umi Sarah Rubiah, kita bahas dulu mengenai Pulau Rubiah yang menjadi surganya taman laut bagi para wisatawan yang hobi menyelam. Nama Pulau Rubiah sendiri diambil dari nama seorang yang bernama Cut Nyak Rubiah yang makamnya dapat ditemukan di pulau tersebut. Wisata Pulau Rubiah saat ini merupakan sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Walau begitu, jangan khawatir, di pulau ini Anda masih menemukan sebuah warung kecil yang menjual makanan dan minuman yang bisa Anda beli. Pulau ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, terlebih jika hari libur. Mereka yang datang selain untuk sekedar bermain di bersihnya pasir pantai, ada juga yang berkeliling pulau menggunakan perahu yang bisa disewa. Bahkan banyak yang berkunjung menjajal snorkeling, menikmati pemandangan indah kerajaan bawah laut pulau ini. Air laut di pulau ini sangat bersih dan jernih. Bahkan pengunjung dengan mudah dapat melihat pemandangan kerajaan bawah laut dari atas permukaan air yang sampai kedalaman 15 meter. Saat snorkeling, tak jarang pengunjung mudah melihat sekumpulan ikan laut yang berenang di sela-sela terumbu karang yang menyejukkan mata. Jenis ikan yang sering ditemukan di sini beraneka macam, seperti ikan bendera, ikan kepe-kepe, ikan warna, ikan botana biru, ikan sersang, ikan kerapu, ikan mayor, kerang, ikan puri Bali, dan masih banyak jenis ikan lainnya yang terdapat di pulau cantik ini. Selain itu, terdapat banyak jenis biota laut yang terdapat di pulau ini, seperti bintang laut, bunga lili laut, cumi-cumi, dan berbagai macam terumbu karang beraneka warna. Terumbu karang yang terdapat di sini juga mulai dari karang keras hingga sampai yang empuk, seperti karang meja dan karang tanduk. Untuk menjajal keakraban pengunjung dengan ikan-ikan yang berada di Pulau Rubiah, tidak lupa diabadikan dengan kamera. Di sini banyak persewaan peralatan snorkeling dan juga persewaan kamera underwater seperti GoPro. Berlibur ke Sabang jangan hanya main ke pantainya yang cantik. Sabang juga punya wisata religi untuk mengisi Ramadan, yaitu makam Umi Rubiah. Kami mendapat kesempatan untuk berkunjung ke Sabang pekan lalu atas undangan Kementerian Pariwisata. Nama Pulau Rubiah di Sabang memang tak asing karena memiliki keindahan bawah laut yang luar biasa indah. Siapa sangka nama Rubiah diambil dari nama istri seorang wali di Sabang, Tengku Cik Di Ibo. Istrinya bernama Sarah Rubiah. Dimakamkan di seberang Pulau W, pulau tersebut diberi nama Rubiah. Sampai sekarang, makam Umi Sarah Rubiah tetap ada dan dijadikan sebagai wisata religi oleh penduduk lokal atau pengunjung Pulau Rubiah. Jaraknya tak sampai 5 menit dari Pantai Ibo. Dengan menggunakan bot, makamnya pun berada di tepi pantai, sangat mudah ditemui.
Tak ada hari tertentu, makam Umi bisa dikunjungi kapan saja. Traveler bisa datang dan berkunjung kapan saja. Banyak perziarah yang datang untuk ke makam Umi. Di samping makam terdapat sumur yang bisa digunakan untuk wudhu. Walaupun bersebelahan dengan pantai, tapi sumur ini berisikan air tawar. Ramainya juga tak tentu. Biasa di bulan Ramadan ramai. Tak hanya makam Umi, beberapa kerabat keluarga juga dimakamkan di sebelah Umi Rubiah. Terlihat dari beberapa batu nisan yang tergeletak di samping makam Umi. Makam ini diberi pagar dan atap, sehingga para pengunjung yang berada bisa khusyuk. Tak hanya itu, Pulau Rubiah, Sabang juga menyimpan sejarah perhajian Indonesia. Sekitar tahun 1920, di zaman Belanda, di pulau ini dibangun pusat karantina haji yang pertama di Indonesia. Disinilah tempat lalu lalang kapal jemaah haji yang pulang dari Tanah Suci Mekah. Namun, sangat disayangkan, setidaknya hingga April 2019 yang lalu, bangunan bersejarah tersebut terlihat terbengkalai dan rapuh. Kami berharap bangunan Haji Tempo Dulu itu mendapat perhatian pemerintah daerah. Mungkin bisa menjadi situs sejarah atau museum haji sebagai pusat edukasi. Berharap dan upaya relokasi menjadi tempat wisata Islami sehingga memperkaya opsi wisata di pulau ini. Pulau Rubiah terletak sekitar 350 meter dari Pantai Ibo atau sekitar 23,5 km dari Pulau W. Jika Anda berniat akan datang ke sini, maka Anda dapat terlebih dahulu menuju Pantai Ibo untuk kemudian menyeberang ke Pulau Rubiah. Dari Pelabuhan Balohan, yang merupakan pelabuhan penyeberangan Banda Aceh Pulau W, pengunjung dapat naik bus umum untuk menuju Pantai Ibo. Ongkos yang dipasang sekitar 50 ribuan. Dengan jarak tempuh perjalanan sekitar 1 jam. Setibanya di Ibo, pengunjung dapat melanjutkan perjalanan dan menyeberangi Pulau Rubiah. Bagi teman-teman yang ingin ke Sabang, jangan lupa mampir ke Pulau Rubiah untuk mengunjungi makam Umi Sarah Rubiah.